saya dan teman-teman sekalian baru saat 1 minggu setelahnya atau 10 hari saya baru tahu. Karena terima kasih juga kepada semua, bahkan seluruh Recording pengurus NU stopped. Indonesia sudah mendoakan muslimat PW ISNU dan teman-teman PTKIN. Alhamdulillah saya masih Recording in diberikan progress. keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semua juga panjang umur dan kita doakan Dr. Pepi mudah-mudahan dilapangkan ya kuburnya, diterima amal ibadahnya dan surga untuk tempat di akhirnya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, webinar nasional ini adalah webinar yang menurut saya sangat penting bagi kita, yakni membahas tentang strategi menghadapi kejahatan cyber yang nanti kita akan bahas kemudian diskusikan berbagai hal terutama kepada kita semua. Kita mungkin harus hati-hati terkait dengan kejahatan cyber ini. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita dihebohkan oleh salah satu selebgram yang menyinggung ya ras, yakni suku Sunda gitu, bahwa suku Sunda bla 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 gitu ya. Dan atau saya sebut aja suku Sunda anjing kayak gitu. Nah, kemudian mungkin nanti ada info dari Pak Vian terkait dengan yang bersangkutan, karena saya baca juga beliau sudah diamankan di Polda Jawa Barat. Jadi nanti mungkin kita juga harus hati-hati walaupun sekarang eranya era bebas ya, tapi tetap kita yakin menjunjung tinggi saling toleran, kemudian juga kita tidak memojokkan satu sama lain, kita harus saling menghargai dan menjaga adab tentunya. Tapi insya Allah Pak Pian, kalau ISNU, ya kader ISNU, intelektual ISNU, insya Allah akan memiliki kontrol di dalam berperilaku, berucap, dan lain sebagainya, insya Allah. Jadi kita betul-betul menjaga, apalagi di sini PW ISNU itu bukan bidang agama saja. Jadi ini ada bidang teknologi yang tentunya diketuai oleh teman-teman yang memang background teknologi. Jadi ada alumni ITB, ada dosen ITB, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih Bu Dewi Larasati, Kang Dr. Rahmat dan semua yang sudah menyiapkan ya, Mas Bambang. Saya yakin teman-teman di bidang sains dan teknologi ini juga turut andil terhadap kegiatan-kegiatan PW ISNU. Karena setiap bidang itu memang punya tagihan. Ya, setiap bidang itu punya tagihan. Kemarin bidang perempuan bekerja sama dengan Prodi Studi Agama-Agama di Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini teman-teman bekerja sama dengan Polri, kemudian bekerja sama dengan semuanya untuk merealisasikan program yang sudah dibahas di dalam rapat kerja dan rakor-rakor PW ISNU Jawa Barat. Nanti tinggal beberapa hari lagi di akhir tahun ini, mohon nanti teman-teman yang sudah memiliki program ini sebagai wujud tanggung jawab kita. Saya yakin Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini adalah tempat berkhidmah kita, tempat ngalah berkah kita kepada kiai dan ulama Nahdlatul Ulama, terutama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, mudah-mudahan kita semua sampai anak cucu kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin teman-teman sekalian tidak panjang sambutan saya, kita buka seminar malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah hadir di malam hari ini, teman-teman PW, teman-teman pimpinan cabang,
seluruh Indonesia, mungkin ada teman-teman dari pengurus PP, kemudian juga ketua-ketua PW se-Indonesia yang sudah ikut hadir di dalam kegiatan webinar malam hari ini, terutama kepada Teh Dewi Larasati sudah mengorganize kegiatan ini, dan mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian yang belum mencapai program di tahun 2025 ini bisa terselenggara dengan baik. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Profesor Ulfia. Nah, sebelum memasuki acara selanjutnya, kita ada sesi foto dulu, izin. Mohon di on cam semuanya kepada para sahabat. Mohon izin, kita foto dulu. Oke, Ibu Dr. Dewi, mohon izin. Sudah di shoot, Bu? Belum, sebentar ya Bu. Siap. Bentar ya. Satu, ini sama Mas Rois ini Bu. 2, 3, ya ini halaman pertama. Sudah ya Mas Rois ya? Lanjut ke halaman kedua. Ya Bu, siap. 1, 2, 3. Ya sudah Bu Dokter Emma, saya kembalikan. Siap. Terima kasih Ibu Dr. Dewi. Mohon izin selanjutnya, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari materi kita pada hari ini mengenai strategi menghadapi kejahatan cyber yang saat ini sangat krusial bagi kita. Dipersilahkan kepada pemateri dan akan dipandu oleh moderator. Saya serahkan acara ini kepada moderator kita, Ibu Dr. Dewi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dokter Erma. Yang saya hormati Ibu Ketua PW ISNU Jabar, Ibu Profesor Ulfiah yang sudah membuka. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu saja yang kita hormati Bapak AKBP Fian Yunus, SIK MTI, sebagai narasumber yang luar biasa, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, untuk memberikan kesempatan kepada ISNU untuk mendengarkan strategi menghadapi kejahatan cyber. Dan terima kasih kepada seluruh pengurus PW se-Indonesia dan juga PJ-PJ se-Jawa Barat dan semua keluarga besar ISNU Jabar. Kami tanpa berlama-lama langsung saja Pak Direktur, Pak Wadir, untuk menyampaikan materi kita hari ini. Waktunya sekitar 30 menit. Saya rasa sudah banyak sekali keinginan bertanya karena apa yang akan disampaikan hari ini adalah sesuatu yang sehari-hari kita dengarkan. Jadi kalau di WA Group itu hati-hati, hati-hati ya. Atau pesan yang lain, ini bukan nomor saya ya, ini sudah dihack begitu ya. Jadi itu sudah kita alami setiap hari bahkan. Jadi ini bukan suatu hal yang yang cuma berangan-angan, tapi sesuatu yang kita hadapi. Dan hari ini mudah-mudahan kita banyak mendapatkan informasi dari Bapak AKBP Fian Yunus, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Tanpa memperpanjang waktu, silakan Pak Fian, kira-kira 30 menit karena lebih banyak diskusinya nanti. Silakan Pak. Saya izin PIN ya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Dewi Larasati, terima kasih MC. Yang terhormat Profesor Ulfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin Ibu Moderator untuk share screen ya. Silakan, Hadir. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Malam hari ini saya akan coba mengupas sedikit mengenai strategi bagaimana menghadapi kejahatan cyber. Izin Pak Wadir, apa boleh full screen? Full screen. Ini. Bentar. Oke. Sudah bisa kelihatan? Sudah. Udah ya? Ya.
Jadi kalau kita berbicara struktur di Barreskrim itu ada satu direktorat yang menangani terkait tindak pidana cyber. Jadi kalau kita lihat di sini komposisinya hampir sebagian besar itu bekerja di dunia fisik ya, dunia nyata, tapi hanya satu direktorat yang menangani kejahatan cyber. Padahal kita ingat bahwa saat ini hampir semua dari kita itu melakukan aktivitas itu di ruang cyber. Saya coba ngambil sebuah konsep terkait dengan penegakan hukum berbasis teknologi informasi. Kita pahami bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah, pandangan nilai yang mantap, dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Jadi ini adalah intisari dari sebuah penegakan hukum. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Menurut Suryono Sukamto, yang pertama faktor hukumnya, yang kedua faktor penegak hukumnya, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas hukumnya, ada yang keempat faktor masyarakat, yang kelima faktor kebudayaan. Faktor-faktor ini saling mempengaruhi dalam terciptanya penegakan hukum tadi. Misalnya penegak hukumnya sudah ada tapi hukumnya belum ada, sehingga penegak hukumnya tidak dapat menegakkan hukum. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita ingat di tahun 2000 itu ada kejadian 2001-2022 itu ada kejadian bom, di mana saat itu kita belum memiliki undang-undang teroris. Nah, kemudian oleh Presiden waktu itu menerbitkan Perpu, Peraturan Pengganti Undang-Undang, untuk mengatur terkait dengan tindakan atau perbuatan teror kepada masyarakat. Sehingga saat itu ada hukumnya, kemudian yang berikutnya ternyata sarana atau fasilitas hukumnya belum ada. Sehingga kita banyak mendapat bantuan waktu itu dari luar negeri untuk menegakkan hukum, untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan teroris. Kemudian ada faktor masyarakat yang memberikan dukungan untuk terciptanya penegakan hukum tadi. Dan yang terakhir adalah adanya budaya. Ada beberapa budaya di Indonesia ini yang sangat masih terpelihara dengan baik, gitu, walaupun itu sebenarnya melanggar hukum aturan positif yang ada di negara kita. Contohnya ada beberapa, misalnya larian gadis di Lampung, di mana di sana membolehkan untuk melarikan gadis yang sudah dewasa untuk dinikahin. Nah, walaupun ini melanggar pasal 322 KUHP terkait dengan larian gadis, namun budaya ini masih hidup di sana. Kemudian adanya disrupsi dalam penegakan hukum. Contoh disrupsi ini atau perubahan ini dapat diakibatkan yang pertama terkait dengan penemuan atau inovasi, yang kedua adanya pertambahan dari populasi manusia, yang ketiga adanya fenomena alam, yang keempat adanya konflik, dan yang kelima adanya persaingan. Perubahan Alfian ke mute, maaf. Ke mute ya. Oke. Ya, silakan Pak. Udah lagi Pak. Ya. Disrupsi ini diakibatkan adanya konflik, adanya persaingan. Kalau kita lihat sekarang, adanya blok Amerika, adanya blok China, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal ini akan mengakibatkan adanya perubahan, baik itu perubahan ekonomi, pergaulan dunia, dan berbagai macam perubahan lainnya. Disrupsi dalam penegakan hukum, menurut dalam bukunya The Great Disruption oleh Francis Fukuyama, menyebutkan fenomena itu menjadi indikator munculnya dua gangguan serius, yaitu melemahnya ikatan sosial
dan pudarnya nilai-nilai bersama atau common values yang menjadi modal terciptanya sosial. Salah satu indikator itu adalah disebutkan teknologi dipandang sebagai penggerak bagi munculnya disruption di segala bidang. Sehingga dalam konteks munculnya disruption dalam penegakan hukum disebabkan oleh adanya disruption teknologi, khususnya pemanfaatan internet dan platform digital yang mendorong lahirnya modus kejahatan baru. Kalau dulu kita ingat bahwa terutama yang hidup di era-era tahun 80 ke bawah, tentu kita diperhadapkan dengan harus untuk menyampaikan sesuatu pesan gitu ya, harus face to face. Nah, saat ini seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kita dapat melakukan melalui aplikasi Zoom, melalui virtual. Kita dapat bertemu kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, kita bisa berdiskusi. Tidak seperti di zaman-zaman yang dulu. Dengan adanya teknologi tersebut mengakibatkan dunia tanpa batas. Saat ini kita langsung bisa ketemu di ruang virtual dan melakukan diskusi, melakukan tukar pikiran. Kemudian transaksinya terjadi selama 24 jam. Banyak orang-orang yang tidak bisa tidur itu akan memanfaatkan aktivitas ini. Jadi dia melakukan transaksi selama 24 jam non-stop. Kemudian walaupun dalam posisi kita tidur, tapi transaksi data, pertukaran data itu tetap terjadi. Gitu. Namun semua kegiatan itu akan menimbulkan, akan meninggalkan yang namanya data digital. Jadi apa yang kita ketik, apa yang kita share, apa yang kita baca, itu akan tertinggal sebagai data digital. Kita berada di dunia lain, dunia yang tanpa batas. Kita harus memahami itu ketika kita melakukan share sesuatu konten, maka itu tidak hanya akan didapat oleh orang yang kita share, gitu ya. Tapi semua orang akan mendapat konten itu. Permasalahannya bahwa semua orang bisa menjadi siapa saja di internet. Everybody can be anybody on the internet. Saya bisa menjadi seorang laki-laki yang ganteng, saya bisa menjadi seorang wanita yang cantik, itu saya bisa lakukan di internet. Contohnya seperti ini, ada seorang laki-laki, dua orang laki-laki yang berpacaran di internet, satu menjadi seorang laki-laki yang atletis, yang ganteng, satu menjadi seorang perempuan yang aduhai gitu ya. Mereka berpacaran di internet gitu. Ada banyak kasus yang kami temukan kejadian seperti ini. Begitu pelakunya kita tangkap, ternyata mereka baru menyadari bahwa mereka selama ini berpacaran dengan sesama laki-laki gitu. Kejahatan berubah dari kejahatan yang sifatnya konvensional crime menjadi kejahatan yang sifatnya cybercrime. Adanya disrupsi penegakan hukum, social disruption merusak sosial kapital, menurut Balkin dan Kozlowski, akibat adanya pertama perubahan lokasi, kemudian munculnya kejahatan model baru, perlunya perubahan metode penegakan hukum, yang keempat perlunya peralatan-peralatan baru dalam penegakan hukum, kemudian yang kelima pengembangan bentuk baru bukti dan prosedur. Inilah yang dilakukan baru-baru ini, adanya perubahan Undang-Undang ITE, kemudian adanya perubahan Undang-Undang kodifikasi kita, KUHP, kemudian dilanjutkan dengan perubahan Undang-Undang ITE, karena beberapa aturan yang ada dalam Undang-Undang ITE itu masuk di dalam KUHP, kemudian adanya perubahan prosedur, adanya bukti-bukti baru yang diatur untuk membantu penegakan hukum dengan adanya metode dengan adanya model kejahatan baru tersebut. Adanya respon penegakan hukum yang mengalami masalah
menurut Balkin dan Konsolski. Yang pertama, adanya interaksi anonim, identifikasi pelaku yang mengalami hambatan. Karena tadi, everybody can be anybody. Jadi pernah kejadian waktu saat di tahun 2014 saat kami menjabat sebagai seorang kepala unit investigasi cyber, ada seorang ibu datang dan dia mengalami kerugian uang sekitar 15 juta. Kemudian datang melapor ke penyidik. Kemudian penyidik menanyakan, ibu, siapa pelakunya? Gitu. Mendengar kata itu, ibunya bingung. Saya tidak tahu bu, Pak, pelakunya siapa? Gitu. Oleh polisinya dijawab, nah kok ibu aja nggak tahu, apalagi kami. Nah itu adanya respon yang salah dari penegak hukum pada saat itu. Kalau sekarang sudah tidak ada seperti itu karena penyidik-penyidik yang ada saat ini sudah menjalani yang namanya sertifikasi. Kemudian yang kedua, identifikasi pelaku dapat dilakukan. Permasalahannya bagaimana jika pelaku berada di luar negeri? Misalnya banyak yang kita tahu pelakunya berada di Kamboja atau pelakunya berada di Thailand. Ini jadi masalah. Yang berikutnya adanya silent kriminal, gitu ya. Silent kriminal, pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan, tapi mereka sifatnya hanya memancing untuk orang bisa melakukan, misalnya mengambil uang dari sebuah akun milik seorang korban. Kemudian yang keempat, respon yang salah juga adanya unskilled investigator atau penyidik yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan kejahatan-kejahatan model baru tersebut. Berdasarkan kejahatan model baru tersebut, adanya beberapa terminologi yang digunakan dalam kejahatan cyber, tujuannya untuk mempermudah komunikasi dan membantu dalam kodifikasi terkait dengan penanganan kejahatan cyber tersebut. Jadi kalau menurut hasil seminar konvensi Prevention of Crime di Wina, Austria, itu ada dua klasifikasi dari kejahatan cyber. Yang pertama computer crime dan yang kedua computer related crime. Atau menurut McGuire and Dowling, ini versi Amerika, itu cyber dependent crime dan cyber enabled crime. Kemudian menurut kriminolog yang ada di Inggris, Prof. David S. Wall, itu ada 4 kategori yang digunakan atau 4 kodifikasi yang digunakan, itu cyber trespass, ada cyber theft, ada cyber porn, ada cyber violence. Ini saya cepat aja karena memang paparan saya sesuai dengan permintaan Bu Erma, saya buat yang banyak nih, ada 49 slide. Jadi mulai dari teori, kemudian konseptual, sampai terakhir adalah implementasi. Nah ini grup berdasarkan kategori. Jadi kalau kita lihat cyber itu ada jenis penjahat, ada motivasi, kemudian ada kegiatan, ada modus operandi. Tetapi ada juga yang disebut dengan grup. Jadi dia melakukan kejahatan itu berdasarkan grup. Ada individual, dia lone wolf, kemudian ada anonymous. Gitu. Jadi masing-masing kriteria ini terjadi di ruang cyber kita. Dari menurut Undang-Undang ITE 1/2024 yang baru, itu ada 6 jenis kejahatan cyber. Yang pertama ada berita bohong, palsu, pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, ada penipuan, ada ujaran kebencian, ada pengancaman, ada akses ilegal, ada pencurian data identitas, ada peretasan sistem elektronik, intersepsi ilegal, pengubahan tampilan situs, gangguan sistem atau DDoS, manipulasi data dan menyediakan hardware software untuk melakukan kejahatan nomor 1 sampai nomor 15. Ini crime board versi Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita sudah memiliki crime board, itu namanya berdasarkan kategori pelaku.
Jadi di Indonesia itu sudah ada orang Nigeria yang melakukan kejahatan. Ada Bulgarian scam, ini pemain perbankan. Kemudian ada Pakistan, ini pemain telekomunikasi. Jadi ibu tiba-tiba punya kartu halonya tiba-tiba dipakai luar negeri, tagihannya menjadi ratusan juta, ini pelakunya orang-orang Pakistan. Kemudian ada China Taiwan fraud, ini dia menipu orang untuk mengatasnamakan penegak hukum, kemudian meminta uang. Kemudian Indonesia sendiri ada pelaku kelompok Sidrap, ini di Sulawesi Selatan. Saat ini juga ada kelompok di Tulung Selapan, itu pelaku perbankan. Jadi yang biasa nelpon minta isi GoPay gitu ya, atau meminta OTP GoPay, itu kelompok dari Indonesia. Kemudian motivasinya ada propaganda, ada uang, ada juga yang ingin terkenal, dan ada juga yang balas dendam. Kegiatannya macam-macam, mulai dari penipuan melalui email, handphone, insider theft, skimming, malware atau botnet, identitas palsu, hacking, cracking, pornografi online, dan penyiraman online. Modus operandinya macam-macam, ada telecom fraud, online fraud, sex extortion, online gambling, dan kartu kredit. Di Undang-Undang RI Nomor 11 2016 ada beberapa aktivitas yang berhubungan dengan ilegal. Yang pertama distribusi atau penyebaran transmisi dan dapat diaksesnya konten ilegal. Ada kesusilaan, perjudian, ada pemerasan, ada berita bohong. Kemudian ada intersepsi ilegal. Kemudian ada gangguan intervensi, gangguan terhadap dokumen atau informasi elektronik. Kemudian gangguan terhadap sistem elektronik. Kemudian tindak pidana yang memfasilitasi, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik, tindak pidana tambahan pasal 36. Kemudian ada pemberatan terkait dengan ancaman pidana pasal 52. Kalau kita berbicara tadi penegakan hukum, tadi sudah saya sampaikan adanya metode-metode baru, bukti-bukti baru dalam melakukan penegakan hukum. Di KUHP yang baru tahun 2023 nomor 1 tahun 2023 kita mengenal adanya bukti elektronik gitu ya. Nah, ini kita identifikasikan dengan digital evidence. Jadi digital evidence ini adalah the backbone of any cyber investigation, and traditional investigation juga menggunakan digital evidence. Jadi beberapa kasus pembunuhan itu bisa terungkap, contoh yang kasusnya diplomat luar negeri itu bisa terungkap, mengetahui bahwa dia bunuh diri itu dari CCTV gitu ya, dari digital evidence. Digital forensik adalah suatu metode untuk melakukan pengolahan, penelitian, dan analisa informasi dokumen elektronik dari beberapa media penyimpanan elektronik dengan memperhatikan integritas dari media penyimpanan. Jadi kata kuncinya itu ada di kata melakukan pengolahan atau penelitian, kemudian melakukan analisa, dan yang terakhir bagaimana mempertahankan integritas dari informasi atau dokumen elektronik yang diperoleh dari media penyimpanan. Sifat dari bukti digital itu yang pertama mudah hilang, mudah rusak, tetapi dia bersifat otentik atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya seorang pelaku menghapus barang bukti digitalnya, kita bisa melakukan recover terhadap barang bukti digital tersebut. Kalau misalnya dia rusak, kita juga bisa memperbaikinya dalam batas-batas tertentu. Kalau misalnya si pelaku menghapus, kita bisa mengetahui kapan dia menghapus dan bagaimana cara menghapusnya. Itu sifat dari bukti-bukti digital. Nah, ini strategi dalam penanganan kejahatan cyber. Tantangan yang dihadapi kejahatan cyber itu lebih kepada yang pertama data. Kita semakin banyak share data gitu ya. Data kita berada di mana-mana. Seperti yang kegiatan kita lakukan malam ini, ketika kita memutuskan untuk merekam pertemuan kita malam ini, maka kita setuju untuk data kegiatan kita malam ini untuk kita share dengan teman-teman yang ada di Zoom gitu ya, kalau kita menggunakan cloud Zoom ya. Kemudian modus kejahatan cyber, jumlah kejahatan cyber yang semakin meningkat. Saya ingat dulu tahun 2014 ketika saya pertama kali masuk Polda Metro Jaya, atau tahun 2011 ketika saya mulai bergabung untuk melakukan penanganan kejahatan cyber, angkanya masih sangat kecil, di range
900 sampai 1000. Saat ini per tahun ini kami sudah menangani kasus cyber, itu kasus cyber yang dilaporkan ke Polda Metro saja, hanya Polda Metro. Kalau tadi saya bilang 1000 itu seluruh Indonesia, tapi ini hanya Polda Metro aja yang kami tangani itu sekitar 4.727 kasus. Itu yang melapor, belum yang tidak melapor gitu ya. Kemudian kita sering menggunakan cloud gitu ya, menggunakan Google Drive, menggunakan any cloud gitu untuk menyimpan data yang kita miliki, baik itu foto, baik itu dokumen gitu ya, kita simpan semua di situ. Kemudian adanya working space gitu, melakukan pekerjaan secara remote dan daring gitu. Tidak jarang dari kita menggunakan beberapa fasilitas remote access untuk saling sharing data, untuk saling sharing pekerjaan, membagi tugas dalam pekerjaan. Ini tantangan. Nah, ini strategi yang kami coba rumuskan dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim, dari sisi pencegahan, dari sisi penegakan hukum, dari sisi partnership program. Kenapa pencegahan kita taruh paling awal? Karena tadi kontrol utama itu terkait dengan kejahatan cyber untuk supaya calon korban tidak menjadi korban, itu adanya di korban sendiri. Ketika korban berhasil untuk mencegah untuk itu tidak menjadi korban, maka pencegahan ini berhasil. Gitu. Karena yang tadi kami jelaskan, ketika saya seorang pelaku ya mencoba untuk melakukan suatu kejahatan, misalnya terhadap Ibu Erma, gitu ya. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan mencoba mencari nomornya Bu Erma, kemudian mencari nomor teleponnya Bu Erma, mencari gambar-gambarnya Bu Erma, dan saya akan mencoba menjadi seperti Bu Erma, gitu. Dan saya akan mengirim ke semua temannya Bu Erma bahwa saya membutuhkan uang, gitu. Nah, ketika calon-calon korban ini memahami bahwa ini bukan tipikal atau perilaku dari Bu Erma gitu. Nah, maka dia akan menolak untuk memberikan pinjaman uang tersebut. Nah, ini kenapa pencegahan itu kita taruh paling besar gitu ya. Nah, setelah pencegahan, di antara pencegahan itu ada program Cyber TV yang sudah kita lakukan, ada program pesan virtual police, kemudian ada portal patrolicyber.id, kemudian ada optimalisasi akun media sosial. Setelah pencegahan itu tidak berhasil, terciptalah seorang korban, gitu ya. Ketika seorang korban ada, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah penegakan hukum. Kita melakukan penyelidikan online, melakukan penyelidikan tindak pidana cyber, dan mungkin langkah terakhir kalau misalnya sudah terjadi damai gitu, korban sudah dikembalikan hak-haknya, kita bisa menentu RJ atau restoratif justice. Nah, untuk melakukan kegiatan pencegahan melawan hukum, perlu adanya partnership program dengan pihak-pihak dari luar negeri. Dalam hal ini melakukan kerjasama dengan kepolisian luar negeri untuk melakukan sharing informasi pelaku, modus kejahatan cyber yang terbaru. Kemudian juga terkadang kita melakukan semacam kayak joint task force, ya, karena kita berhadapan dengan pelaku atau kita berhadapan dengan para pelaku, kelompok pelaku yang sama, gitu. Yang dia mensasar anak-anak, misalnya mensasar anak Indonesia atau mensasar terkait online scam atau online gambling atau sex extortion dan segala macamnya. Jadi dengan kerjasama ini kita mampu pelakunya itu ditangkap di negara asalnya, sehingga dia tidak melakukan kejahatan lagi terhadap korban-korban yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Pendekatan pencegahan ada dua. Jadi kalau kita bicara pencegahan di cyber ada dua pendekatannya. Yang pertama itu pendekatan terhadap korban, mencegah netizen untuk menjadi korban. Dan yang kedua pendekatan terhadap konten, mencegah penyebaran konten yang mengandung tindak pidana. Jadi
ada dua sebenarnya kalau kita melihat kejahatan itu. Bagaimana konten itu, misalnya konten yang tadi saya sebutkan, konten itu tidak sampai di sisi pelaku gitu ya, sehingga sisi korban, sehingga korban tidak mendapatkan informasi itu dan tidak tergiur untuk mengklik link itu. Ini program-program yang sudah berjalan terkait dengan Cyber TV gitu ya. Kemudian ada Virtual Police Alert, PVP. Kemudian ada patrolicyber.id untuk melakukan analisa terhadap laporan-laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian ada optimalisasi media sosial terkait dengan beberapa semacam kayak himbauan-himbauan terkait dengan kejahatan-kejahatan model baru. Ini statistik daripada kejahatan cyber setiap tahun yang paling tinggi itu berbicara terkait dengan pencemaran nama baik dan penipuan, gitu ya. Ini rekomendasi untuk strategi keamanan cybernya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi di atas, adanya peran daripada pemerintah, adanya peran dari swasta, adanya peran dari akademisi, teman-teman PWS itu yang sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan terhadap peraturan, terhadap secara konseptual maupun secara teori, terhadap peraturan yang ada, terhadap standarisasi perangkat, aplikasi maupun data, dan diperlukan juga adanya sertifikasi dari petugas-petugas keamanan TI yang melakukan kerjanya. Nah, ini beberapa case tadi. Bu Dewi, apakah waktunya masih? Ada 2 menit lagi, Pak Oh Wadi. iya, 2 menit lagi Bu ya. Baik Bu, ini saya cepat aja karena mungkin beberapa dari kita pernah mengalami kejahatan cyber ini. Ini studi kasus yang pertama terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh kelompok Cina Taiwan. Kalau kita lihat di sini permasalahannya, ISP tidak memiliki data registrasi, mudahnya membangun jaringan internet sendiri. Jadi pelaku ini membangun jaringan internet sendiri. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan ada perkara email fraud atau business email compromise, gitu ya, di mana seorang pelaku mengaku sebagai direktur intelijen CIA, ternyata di dunia nyata wajahnya di sebelah kanan itu orang-orang Nigerian scam. Kemudian ada perkara online chat pornografi di mana gambar anak-anak di-share dengan mudah dan semua orang dapat mengakses gambar-gambar tersebut. Kemudian ini kasus defacing, ini adalah kasus buku sekolah elektronik yang kami tangani. Di awal waktu itu kalau tidak salah Pak SBY yang menerbitkan adanya buku elektronik. Nah itu hari pertama sekolah bukunya websitenya langsung nggak bisa diakses. Jadi orang kesulitan untuk mendapatkan buku elektronik. Kemudian ini penipuan yang terjadi di Sulsel, di Sumsel, dan di Sumut. Ini Sumut ini dari sebuah LP di sebuah sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Semua pelaku penipuannya dari LP tersebut, lembaga pemasyarakatan. Jadi bagaimana lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk supaya orang bertobat gitu ya, malah menjadi tempat paling aman gitu, tempat paling aman untuk melakukan kejahatan gitu. Ini berita bohong, ujaran kebencian hanya karena sebuah teks itu mengakibatkan adanya pembakaran di beberapa vihara di Tanjung Balai. Ini kami tangani. Pelakunya tidak pernah tinggal di Tanjung Balai. Pelakunya tinggal di Jakarta. Kita tangkap pelakunya di Jakarta. Gitu. Bayangkan yang tadi saya bilang borderless itu bisa diakses, bisa dilihat oleh siapa aja dan melakukan tindakan pengerusakan. Ini dibakar, tersulut massa, dibakar vihara yang ada di sana. Ini kegiatan ransomware yang menyerang beberapa sistem elektronik milik Mahkamah Agung, tapi ini udah bisa kita berhasil tangkap pelakunya dan sekarang saat ini sudah diperbaiki.
Ini pencurian data BPJS, pelakunya berada di luar negeri. Ini data exposure, Biorka. Di tahun 2022 saya kejar pelakunya, belum berhasil saya tangkap. Dan saya baru berhasil tangkap di tahun 2025. Baru bulan Agustus kemarin kami tangkap. Kemudian ini remote access CSN 2021. Bagaimana orang mau masuk CSN menggunakan cara-cara yang curang ya, culas. Cara-cara yang culas dengan menggunakan remote access. Nah, ini kerjasama yang kami lakukan dengan teman-teman dari luar negeri maupun teman-teman yang ada di Indonesia. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu Dewi. Saya kembalikan ke Ibu. Silakan. Tinggal Terima kelebihan kasih. cuma 2 menit saja, Pak Wadir, jadi aman. Terima kasih, presentasinya luar biasa, mulai dari kajian teoritis, informasi-informasi pendukung, sampai dengan kasus-kasus dan studi kasus yang pernah ditangani, dan juga ada strategi-strategi ya yang sudah dilakukan oleh khususnya Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Terima kasih sekali lagi. Kita langsung saja beri kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada, silakan raise hand, dan kemudian atau bisa ditulis dalam chat. Ini saya lihat coba dulu ada chat, atau langsung saja sambil menunggu. Barangkali boleh saya duluan nih Pak Wadir, saya yang bertanya, mengambil kesempatan. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Masih belum ya? Ada Pak Rahmat, Bu. Oh, ada Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Kalau ada Pak Rahmat tuh nggak bisa saya duluan, harus Pak Rahmat duluan. Silakan Pak Rahmat, mangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini sangat menarik sekali ya untuk diskusi pada malam kali ini. Kita langsung gas aja ya. Silakan. Baik, saya itu kebetulan sebagai ini ya polisi cybernya di kampus UIN gitu ya, terkait keamanan siber di websitenya UIN. Nah, di ini ya Pak, di kampus kita itu, di kampus UIN ya, itu sering kali terjadi itu ada web development ya, yaitu slot gacor. Itu udah beberapa kali dibersihkan, kemudian itu muncul lagi. Dan ketika sama saya diperiksa, sepertinya pelakunya itu aja gitu ya. Si emailnya itu setelah saya periksa itu aja. Nah, yang akan saya tanyakan ya, Pak, apakah itu kalau misalkan saya laporkan ke pihak polisi cyber ini, itu termasuk kriminal atau bagaimana? Dan kemudian apakah si pelakunya itu bisa ditangkap atau bagaimana Pak itu? Baik, terima kasih Pak Rahmat. Pertanyaannya langsung saja Pak Mungkin Wadir. itu aja. Iya, hatur nuhun. Silakan Pak Wadir. Baik Bu, terima kasih Pak Rahmat Zainal. Pertanyaannya yang pertama, modus operandi itu kita sebutkan dengan istilah XXS, cross site scripting. Jadi pelaku masuk melalui script. Jadi ada vulnerable pada script atau salah satu modul di website UIN yang itu tidak pernah di-patching. Jadi kadang-kadang kita masih menggunakan, misalnya di website itu menggunakan PHP versi 7 misalnya gitu ya. Saya nggak tahu versi terbaru sekarang berapa PHP itu. Kemudian 8. ternyata kan ada ya. Versi 8 Pak. Ya, versi 8. Misalnya kita masih pakai versi 7. Nah, itu harus kita update, Pak, ke versi 8. Terus memang ada beberapa modul, baik dari database-nya, itu harus kita patching juga. Karena kalau nggak kita patching, maka itu sangat mudah untuk didapatkan oleh pelaku. Tinggal dia tanya sama Google, di mana itu PHP 7 vulnerable-nya? Oh, Pak, adanya di sini gitu. Itu tinggal masuk aja. Itu sangat simple, sangat mudah. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua,
bagaimana caranya? Ya harus diupdate, Pak. Itu sama dengan kejadian yang di Mahkamah Agung. Dia lupa mempatching salah satu script gitu ya, salah satu script yang ada di websitenya. Nah, pelaku masuknya dari sana. Jadi ada modul yang tidak di apa namanya, tidak dijaga keamanannya, seperti itulah. Gitu. Nah, itu harus di-patching sehingga dia aman. Nah, apakah polisi bisa mengungkap? Apakah ini tindakan kriminal? Iya, Pak, tindakan kriminal. Itu pertama, tindakan kriminal dia illegal access. Yang pasti bahwa pelaku ingin mendapatkan SEO, ya, search engine optimizer. Jadi setiap kali orang ngeklik UIN, ngasih UIN, dia juga akan mengakses ke judi itu, gitu. Dan dia berlindung di belakangnya website UIN. Pemerintah tidak akan blok dong UIN. Nanti marah-marah ini Pak Rahmat Zainal kan, loh UIN saya kok di blok gitu ya. Nah, karena kalau di blok akan keblok juga website judinya gitu. Tapi itu suatu merupakan suatu tindakan yang bijak gitu ya. Nah, apakah kita bisa mengungkap, polisi bisa mengungkap? Ya, sangat bisa, Pak. Karena di dalam skrip yang ditempel, yang dipasang oleh pelaku, itu kan URL. Nah, URL itu bisa kita cek dengan menggunakan beberapa metode penyelidikan online. Kita bisa tahu lokasi servernya di mana, kemudian ada kita bisa dapat IP-nya, kita bisa dapat orang yang mengoperasionalkan itu siapa, sehingga bisa kita tangkap. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Rahmat? Apakah cukup menjawab tadi dalam hal ini kita harus update ya, begitu ya Pak ya, Iya. patching, Iya, dan supaya tidak mudah diretas, tetap stabil, sesuai dengan standar keamanan, begitu Pak Wadir ya? iya. Iya. Bagaimana Pak Rahmat, masih ada pertanyaan untuk Pak Wadir? Sudah cukup Bu dari saya. Baik, terima kasih banyak. Tinggal dilapor saja katanya Pak. Dan ini Yang langsung, lapor ini. iya langsung bisa diketahui siapa pelakunya. Jangan sampai website UIN menjadi website bayangan begitu ya Pak Wadir ya untuk kejahatan-kejahatan siber. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Agus Hendra. Pak Agus Hendra, apakah mau langsung bertanya kepada Pak Wadir atau saya bacakan? Oke, saya bacakan. Boleh kalau langsung boleh. Mangga, silakan Pak Agus. Mangga Izin, punten. saya off cam aja. Monggo Pak. Pak Wadir izin, kalau kaitan dengan kejahatan internet banking itu, emang rata-rata modusnya dari daerah mana ya? Soalnya dulu saya pernah gini, Pak Wadir, jadi sempat diretas juga handphone saya, dan memang kena ke internet banking gitu. Cuma ada nomor teleponnya, saya cek di Google Kontak itu rata-rata dari Medan dan Sumatera Utara waktu itu saya temukan. Gitu, termasuk bahkan saya lacak di beberapa script dari Google Kontak itu ada yang sampai ke alamat kantor gitu. Saya temukan seperti itu, makanya, dan itu dari kalangan perempuan itu. Karena dia mengatasnamakan CS Bank gitu atau apa gitu ya. Boleh dijelaskan Pak Wadir, terima kasih. Baik, langsung saja Pak Wadir, pertanyaannya dari Pak Rahmat, bagaimana kejahatan hack rekening bank yang terjadi saat ini? Ya, baik. Terkait dengan kejahatan hacking perbankan, memang ini banyak dialami oleh masyarakat karena memang modus operandi, motif daripada para pelaku itu adalah untuk mendapatkan uang. Nah, sehingga uang ini menjadi salah satu stimulan mereka untuk menyerang nasabah bank. Nah, dengan berkembangnya berbagai services bank, seharusnya bank ini meningkatkan keamanannya gitu ya. Baik dari sisi logiknya maupun dari sisi cyber security-nya. Namun memang ada beberapa bank yang dia itu tidak pernah diuji, Pak. Diuji baik terkait UAT, user acceptance test-nya, maupun terkait cyber security-nya. Gitu. Dan ini memang menjadi celah. Datanya nasabah itu bisa di-share. Dan masalahnya nasabah itu tidak hanya memiliki rekening di satu bank gitu ya. Nah, ketika udah dapat data kredensialnya,
Nah, itulah yang digunakan untuk menghantam atau untuk mendapatkan akses ke bank-bank yang memang sudah well development gitu ya, well maintenance gitu. Nah, seperti itu situasi yang ada saat ini. Jadi memang harus berhati-hati ketika ada orang mengatasnamakan CS, customer service, untuk menawarkan sebuah produk atau melakukan pengiriman OTP. Tuh. Makanya kami sering menyampaikan, gunakan multi authenticator, entah itu dengan email, entah itu dengan PIN, entah itu dengan biometrik, atau dengan SMS gitu ya, ke handphone gitu. Gunakan itu. Memang susah, tapi itu membuat kita menjadi aman gitu, daripada kita harus susah-susah untuk lapor polisi, susah-susah ngurus ke bank untuk kehilangan uang gitu. Nah, itu memang untuk aman itu susah. Tapi yakinlah bahwa proses itu dilakukan untuk menjaga kita. Seperti itu mungkin Pak. Nah, kalau Bapak tanya lokasinya di mana, paling banyak di Tulung Selapan Pak, di Sumatera Selatan. Itu. Kalau yang di Medan yang Bapak bilang tadi sampaikan ke kami, itu ada di Lapas Borong-Borong. Lapas Borong-Borong itu di sana biasanya modus operandinya dia menawarkan mobil yang akan dilelang, Pak. Mobil akan dilelang, ditawarkan, habis itu nanti dia telepon, tiba-tiba nanti Bapak ditelepon sama mengatasnamakan seorang perempuan gitu. Tapi perempuan itu adanya di luar, mungkin komplotannya dia. Tapi yang utama itu ada di dalam lapas. Ketika polisi masuk ke dalam, mereka langsung beres-beres Pak. Semua handphonenya itu disembunyikan. Kemudian langsung begitu kita masuk, barang buktinya udah hancur, udah dibakar sama mereka. Seperti itu. Begitu Pak yang mungkin bisa saya sampaikan Pak. Ini waktunya sangat minim sekali. Saya takut ditegur sama Bu Dewi ini. Gak apa Pak. Ini mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak Wadir. Pertama dari Pak Dede Sukmana, nanti dari Pak Muhammad Mutakin. Silakan Pak Dede dulu. Silakan Pak Dede langsung atau gimana? Atau kita bacakan? Atau yang sudah raise hand dulu tadi Pak Muhammad Mutakin ya. Silakan Pak. Baik Bu, izin bertanya ya Bu ya. Silakan Pak. Sebelumnya saya masih muda gitu kan, saya masih menjadi mahasiswa. Izin bertanya untuk Pak Wadir terkait judi online, yang mana judi online itu cybercrime ya kan. Nah, izin bertanya, apakah pemerintah ini sudah melakukan pemblokiran terhadap judi online? Kemudian yang kedua, pertanyaan selanjutnya yaitu apa ya tadi ya, lupa. Jadi gini, untuk yang pertanyaan pertama, apakah pemerintah sudah melakukan pemblokiran terhadap judi online? Karena di lingkungan saya ataupun teman-teman saya masih melakukan yang namanya judi online. Kemudian yang kedua, strategi apa sih yang lebih realistis gitu untuk benar-benar menekankan judi online itu di Indonesia tidak ada gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Haikal, pertanyaannya luar biasa ya, masih muda sudah punya kepedulian ya dengan teman-teman yang mendapatkan permasalahan akibat judi online. Silakan Pak Wadir. Ya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf. Ini mungkin nanti suaranya agak bising karena saya lagi memonitor keadaan di Jakarta, gitu ya. Soalnya kita lagi ada operasi Natal dan Tahun Baru. Jadi semua personel Polda Metro Jaya dalam status siaga 1. Gitu. Ya, baik saya lanjut. Jadi apakah pemerintah sudah melakukan pemblokiran? Itu pasti sudah, gitu. Tapi apakah pemerintah sudah tepat? Ya seperti tadi disampaikan oleh Muhammad Haikal.
bahwa memang itu belum tepat. Tetapi apakah itu bisa dihilangkan? Tidak bisa dihilangkan. Kenapa tidak bisa dihilangkan? Ada teori konsep yang mengatakan crime is a shadow of civilization. Jadi setiap kali ada budaya atau manusia gitu, maka di situ akan ada kejahatan. Gitu. Itu tidak akan bisa dihilangkan. Tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum itu hanya akan mengurangi, tidak membuat besar gitu. Jadi bagaimana metode yang harus dilakukan? Ya, yang pertama, kalau kita bicara online, maka penanganannya harus online juga. Gitu. Jangan kejadiannya online, tapi kita melakukan penanganan dengan cara-cara offline. Misalnya manggilin orang, gitu, tangkap orang, gitu. Itu tidak akan memperkecil kejahatan cyber itu sendiri. Tapi dengan cara-cara online, misalnya apa? Dengan cara memblokir tadi. Terus bagaimana Pak cara blokirnya? Ternyata blokirnya tidak efektif. Memang benar tidak akan efektif. Kenapa? Karena sebagian besar IP yang diakses dari Indonesia itu bisa terbuka gitu. Coba sekarang kita punya seperti China. China itu yang memiliki yang namanya the Great Wall of China. Dia punya firewall namanya the Great Wall of China. Seperti Korea Selatan. Korea Selatan memiliki firewall yang sangat bagus sekali. Jepang hanya untuk melindungi bagaimana uang itu supaya tidak keluar gitu. Itu dijaga sama mereka. Nah, sekarang kalau misalnya domainnya, websitenya kita blokir, ini kan domainnya. Di dalam domain itu ada beberapa subdomain. Misalnya, saya contohkan 88.net misalnya seperti itu. Maka akan ada subdomainnya itu dibuat sama dia. Misalnya A88.net, B88.net. Nah ini subdomain. Kalau misalnya kita blokir gitu ya domainnya, tapi dia bisa langsung ngelink ke subdomain tersebut. Nah ketika kita blokir subdomainnya 88.net itu, maka dia akan dengan mudah membuat 88.com. Pertanyaan saya, berapa lama untuk merubah itu? Bisa dalam hitungan 5 menit. 5 menit udah buat domain yang baru. Pertanyaannya, berapa harganya? Murah. Cuma 75.000 per tahun bayarnya. Nah, bayangkan, infrastruktur internet itu kita nggak bisa kontrol karena memang di sisi kita, di sisi pemerintah kita tidak membangun infrastruktur yang bagus. Gitu. Ini mungkin ada dosen dari ITB mungkin yang lebih memahami bagaimana infrastruktur IT di Indonesia. Sehingga ya kita jadi bulan-bulanan dari para pelaku kejahatan cyber. Mungkin itu Pak, Mas Haikal, Muhammad Haikal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wadir. Mas Haikal, ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Cukup Ibu. Ya, makasih ya Haikal. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Abdal dari ISNU PC Garut. Silakan Pak Abdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung saja pada pertanyaan bagaimana cara mengantisipasi agar nomor HP itu tidak kena hack ataupun ya rekening tidak bisa didouble. Caranya gimana? Cara mengantisipasinya. Itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Abdal. Ini sangat-sangat diperlukan nih Pak Wadir. Gimana sih caranya supaya kita tidak dihack WA-nya atau HP-nya dan juga rekening kita nggak bisa dibobol dalam era internet banking saat ini? Silakan Pak. Ya baik, saya jawab. Yang pertama untuk WA, Bapak pakai aktifkan PIN Pak. Atau tadi yang saya sampaikan multi authenticator. Terus masukkan email. Jadi walaupun pelaku sudah mendapatkan OTP yang Bapak dikirimin, dia masih membutuhkan satu authenticator lagi yang namanya PIN. Itu diaktifkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya rekening tidak dibobol? Ada dulu waktu saya kecil Pak, disampaikan sama orang tua, jangan pernah ngomong dengan orang yang tidak dikenal. Itu sama kalau kita implementasikan sekarang, kalau tiba-tiba ada yang WA Bapak mengaku customer service, Bapak nggak kenal, diblok aja Pak. Bapak nggak butuh dengan dia. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba telepon, mengatasnamakan customer BRI, customer Mandiri, diblok aja Pak.
tidak usah dihubungin. Saya Pak, penegak hukum, saya sendiri takut Pak. Terus apa yang saya lakukan? Setiap kali ada orang telepon, yang saya nggak kenal, langsung saya blok. Malah di handphone saya ini, kalau nomor nggak dikenal, kecuali dia WA dulu, tak bilang saya temanmu dulu waktu SMP gitu. Ya itu baru saya allow dia untuk masuk ke handphone saya. Tapi kalau enggak Pak, saya blok untuk selamanya Pak. Saya tidak akan pernah terima orang yang tidak saya kenal masuk ke lingkungan private saya. Handphone ini adalah private, gitu ya. Handphone yang kita miliki ini adalah lingkungan private. Jangan biarkan orang yang tidak kita kenal masuk ke dalam handphone ini. Begitu Pak ya, Pak Abdal. Sekian terima Oke. kasih ya. Masya Baik, Allah, terima Pak. kasih. Bagaimana Pak Abdal? Cukup? Ya, cukup, Dok. Iya, ini pesannya luar biasa, singkat tapi sangat-sangat bermanfaat ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Dede. Apa perbedaan phishing, hacking, malware, ransomware, dan social engineering pada sistem cyber? Silakan Pak. Dalam kejahatan Baik Pak, baik Bu, dari Saudara Dede Sukmana. Phishing, ya kalau kita bicara phishing, phishing itu kan mancing. Jadi dia akan mengirimkan link, kita klik, kita akan mengirimkan data kredensial di situ. Ataupun link phishing itu bisa berisi malware. Nah ini hubungan dengan malware tadi. Berisi malware. Malware itu apa? Sebuah script yang dibuat sehingga sistem kita itu bisa disusupi, bisa dimasuki, bisa di remote. Itu malware. Malah yang lebih parah lagi bisa rusak sistemnya. Itu yang kita sebut dengan istilah virus gitu. Atau misalnya disusupi dia menggunakan trojan seperti itu. Hacking, apa hacking? Tadi misalnya WA-nya Pak Abdal diambil, OTP-nya diambil gitu. Itu hacking. Kemudian social engineering. Saya untuk mengetahui rumahnya Bu Erma, saya tinggal lihat Facebooknya gitu ya. Saya lihat Facebooknya, saya lihat teman-temannya Bu Erma siapa. Saya kan mendekati Bu Erma dari teman-temannya itu. Itu social engineering. Sehingga saya tahu kehidupan pribadinya Bu Erma, saya tahu semuanya. Bu Erma sekarang ngajar di mana, jam berapa dia berangkat dari kantor, dari rumah, sampai kantor jam berapa pulang ke rumah. Itu semuanya bisa saya kerjakan dengan yang namanya social engineering. Seperti itu. Begitu mungkin Pak Dede. Baik. Pak Dede masih ada apa cukup atau gimana? Karena Cukup. ya terima Bagus. kasih banyak atas pertanyaannya. Ini karena waktunya izin ya Bu Erma, Pak Wadir sudah sesuai dengan yang kita agendakan 21 lebih 10. Saya ingin rangkum sedikit Pak. Jadi pesan terpenting ya hari ini adalah gunakan multi authenticator. PIN, OTP, biometrik, apapun itu gunakan multi authenticator. Begitu ya pesan yang pertama ya Pak Wadir. Kemudian jangan bicara dengan yang tidak dikenal. Ya maksudnya bicara secara online, baik melalui audio, mau melalui pesan tertulis, mau melalui apapun begitu. Karena kita cukup berhati-hati untuk melihat siapa ini sebetulnya yang berbicara dengan kita, sehingga kita tidak mengalami kejahatan cyber yang kemudian merugikan kita, keluarga kita, bahkan masyarakat. Jadi sekali lagi berhati-hati, terus menimba ilmu seperti hari ini, gitu. Jangan bosan nih Pak Wadir. Terima kasih banyak sudah hadir di ISNU. Dan kami mohon apabila ada apa-apa nih teman-teman dari ISNU bisa berkonsultasi barangkali ke depan dengan Pak Wadir dengan kesibukan yang luar biasa, apalagi Polda Metro Jaya ya, Polda tersibuk se-Indonesia. Luar biasa. Terima kasih meskipun sibuknya luar biasa di tengah akhir tahun dengan berbagai event yang luar biasa tetap hadir bersama kami. Terima kasih banyak. Kami kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKBP Fian Yunus atas ilmunya dan strateginya kepada kami semua, serta Bapak Ibu juga yang telah hadir pada hari ini sangat antusias. Kami juga ucapkan terima kasih. Semoga wawasan yang kita dapatkan pada malam hari ini membuat kita lebih waspada dan bijak di dunia cyber ini. Sebelum mengakhiri acara, mohon tadi sudah foto ya, jadi tidak perlu foto lagi ya. Baik. Akhir kata,
Kami, wah kangen sekali sebenarnya ini ya, kita reunian di sini. Kangen dengan seluruh sahabat-sahabat di Indonesia. Akhir kata saya, Ermawati, mewakili seluruh panitia dari PW ISNU Jawa Barat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih atas partisipasinya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.